harusnya diajukan dulu ke BKN gitu. Tapi BKKBN ini buru-buru mengeluarkan SK ini dengan NIP yang dimanipulasi jadinya. Nah, harusnya kan prosedurnya dia ke BKN dulu, baru NIP-nya diterbitkan, baru diterbitkanlah SK ini. Jadi SK ini benar-benar palsu. Tapi sempat ditanyakan ke BKN sendiri? Sudah saya tanyakan. Dan mereka tidak bisa merehabilitasi SK ini akhirnya. Alasannya apa? Alasannya bukan wewenang dia, wewenangnya di BKN. Jadi mereka saling lempar ini. Padahal saya sebagai warga negara telah mengikuti prosedur dan telah nurut apapun yang diperintahkan gitu kan. Suruh pensiun juga saya pensiun dari TNI kan. Jadi saya kehilangan pekerjaan dan ini sudah 5 tahun. Nah, jadi tidak ada kepastian selama itu. Solusinya tidak ada. Ini atau dari BKN meminta imbalan atau apapun gitu? Tidak ada sama sekali. Karena waktu itu kan saya masih berproses di TNI AU. Jadi pada waktu ikut itu kan saya masih ada 2 pilihan sebenarnya kan. Kalau misalnya tidak lulus saya bisa kembali ke TNI waktu itu. Tapi karena sudah lulus saya harus melepas TNI kan. Nah dari sini juga ternyata belum terdaftar tadi palsu. Jadi tidak ada imbalan itu. Tidak ada yang menawarkan dan saya juga tidak memberikan sama sekali. Besar sama Bapak ini apakah ada senasib ataupun sama yang menerima SK palsu? Ada nggak di pas berbarengannya? Berbarengan Bapak ada yang juga seperti ini nggak? Sepengetahuan saya tidak ada. Jadi pada intinya sih dari Pak Rusnawi sendiri ya sudah buat laporan itu di 26 November 2024 ya. Jadi memang untuk pasal itu ya pasal 264, 263 KUHP tentang pemalsuan gitu. Jadi kan di SK ini jelas banget bahwa NIP-nya itu dipalsukan gitu. Namun terlepas dari itu bukan tanggung jawab klien kami begitu. Karena prosedur sudah dilakukan sebagaimana prosedur yang disampaikan oleh BKKBN sampai akhirnya dilantik gitu. Jadi ini kesalahan di instansi, di lembaga. Ketika kesalahan di instansi, di lembaga, maka resiko yang terjadi bukan jadi tanggung jawab masyarakat atau yang saat ini adalah klien kami Pak Rusnawi. Seperti itu. Yang dilaporkannya itu siapa? Oknum atau? Jadi yang kita laporkan adalah oknum yang membuat NIP ini Yang bertanda tangan di SK. Ya, yang bertanda tangan di SK ini. Hasto Wardoyo ya? Ya. Sebagai apa dia? Jadi Bapak ini sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau Kepala BKKN. Kepala BKKN ya? Iya, BKKBN. BKKBN, iya. Pak, sebelumnya apakah sudah pernah terjadi Pak hal seperti ini di BKKBN ini? Untuk yang lainnya kita nggak tahu ya. Cuman memang dengan adanya kerugian terhadap warga ataupun masyarakat yang menjadi korban dari kecerobohan instansi ini, kita akan bawa ke Mahkamah Konstitusi rencananya seperti itu. Dan mungkin dengan adanya korban dari klien kami akan mengungkap korban-korban yang lain, kita nggak tahu. Sejauh ini dari perkembangan dari pihak kepolisian seperti apa? Belum ada. Informasi berikutnya belum ada. Akan gelar perkara aja. Dilaporkannya di mana? Polda, Polres? Polres Jakarta Timur. Per tanggal berapa? 26 November 2024. Dan udah dikonfirmasi yang oknum ini Pak, yang untuk saat ini oknum ini apa masih dijabat atau gimana? Sekarang jadi Wali Kota Yogyakarta. Dan sudah dikonfirmasi atau maupun ditanyakan motif Bapak sendiri modusnya. udah ditanyakan kepada mantan kepala BKKBN ini Pak? Karena memang semua lepas tangan, akhirnya kita minta bantuan dari penegak hukum supaya diminta klarifikasi. Seperti itu. Sudah sempat konfirmasi. Bukan duplikat, palsu ya? Palsu. Dipastikan palsu ya? Pastikan palsu. Karena NIP-nya adalah palsu. Sehingga memang langkah yang kemarin adalah memohonkan untuk diterbitkan NIP dari BKN. Tapi di antara mereka saling lepas tangan seperti itu. Sedangkan siapa yang menjamin klien kami dengan 5 tahun tidak bekerja dan 5 tahun tidak digaji loh. Jadi waktu dilantik April 2020, klien kami tidak menerima gaji sama sekali. Belum terima gaji. Sama sekali. Jadi tidak merasakan bagaimana gaji sebagai kepala perwakilan di BKKN.